Sebelum jadi Miss Papua, kakak pun sudah melakukan pelayanan khusus gitu. Atau maksudnya ya kakak sebut aja pelayanan ya. Terus ada juga pernah bertemu dengan kayak, aduh saya pengen gugurin anak. Kayak, ya oke, kalau kau mau gugurin, itu adalah kau punya keputusan. Ketika kalian sudah salah bergaul dan mungkin akhirnya kecelakaan, jangan pernah menyerah dengan kondisi itu. Tanggung konsekuensinya, terus maju ke depan. Kakak kan kayak sudah istilahnya sudah dapat nih, sudah pernah jadi Miss Indonesia Persahabatan, terus kemudian Miss Papua juga. Itu kan pasti kakak punya kayak tanggung jawab tugas lah ya. Sejauh ini tuh kayak kira-kira apa yang kakak sudah bikin ke anak-anak Papua begitu, yang ada khususnya di Jakarta atau mungkin kakak Post Circle begitu. Kita adalah duta provinsi masing-masing yang dikemas dengan namanya Miss Indonesia. Jadi membawa yang kita bawa itu adalah budaya. Kalau kakak tuh lebih ke memperkenalkan budaya Papua kepada masyarakat Indonesia yang belum tahu Papua itu seperti apa. Karena Indonesia kan luas ya. Dan kalau ditanya apa yang kakak lakukan sebagai Miss Indonesia ya, Miss Papua ya, kakak bukan hanya Miss Papua tetapi ada Indonesianya juga gitu. Jadi pastinya ada kayak ngelakuin dari kegiatan Miss Indonesia juga ada kayak bakti-bakti sosial pada saat COVID itu ada juga. Terus yang mungkin kalian yang bisa dilihat nyata banget itu lewat acara Hati Sang Bidadari. Itu acara charity banget. Jadi ketika kita akan bertemu dengan UMKM kecil, jadi kita promosikan itu. Terus kayak budaya-budaya yang sudah tertinggal di daerah Jabodetabek mulai diangkat juga, kuliner seperti itu. Jadi ya acara-acara sosial sih. Kalau dari Miss Indonesianya itu ada kegiatannya, ada kegiatan-kegiatan tertentu yang diadakan dari yayasan. Di luar itu kalau kakak sebelum jadi Miss Papua, kakak pun sudah melakukan pelayanan khusus gitu. Atau maksudnya ya kakak sebut aja pelayanan ya, ke adik-adik Papua di mana kayak ya masih kecil, dalam lingkup kecil, anak-anak afirmasi. Ketika mereka ada masalah, ada yang misalnya Kak saya ternyata salah pergaulan dan hamil di luar nikah gitu. Ini gimana, apakah saya harus putus sekolah? No, don't give up, lanjut. Tapi kakak gini, ya saya sekali dapat cacian makian, ya itu adalah konsekuensi yang harus kau tanggung. Karena kau tidak menempatkan waktu hal ini pada tempatnya. Semua ada waktunya. Ada waktu kau bahkan berkeluarga, ini waktu kau untuk belajar, tapi kau cepat kau jadi itu ya lompat itu sebenarnya baris kelima, tapi kau taruh ke baris kedua kayak gitu. Dan kau harus tanggung itu semua. Kakak akan support secara mental. Support kalau kakak ada materi, maksudnya secara unit money, kalau kakak ada skill kakak akan bantu. Kadang malah orang-orang yang pas ada di fase itu tuh, apalagi seorang perempuan terus dia kayak lagi hamil, terus pada masih ada dalam pendidikan, yang malah yang cuma mereka tuh bukan dari teman kampusnya tapi ke lebih circle-nya mereka, kayak khususnya kita. Iya, apalagi keluarga ya biasanya. Wah parah, apalagi pada saat yang ada kakak ada beberapa kasus, bukan satu, beberapa. Terus kakak bilang kayak jangan nyerah, dan kakak anjurkan untuk anak-anak semua, kita sama anak beasiswa di kampus ini, kalau kamu tidak suka kamu teman ini, dia punya kelakuan, boleh, tapi jangan sampai menjatuhkan dia. Kita adalah keluarga, jadi hanya bisa ngebantu follow up mereka. Gimana kak, saya punya kuliah kayak gitu, that's okay, nggak apa-apa. IPK saya sehari 0,1, that's okay. 0,1, that's okay. Mari sini kita duduk, kita bareng, kita eval bareng gitu. Apa yang perlu kau benahi, apa yang perlu ini kok kejar, apa gini. Terus ada juga pernah bertemu dengan kayak, aduh saya pengen gugurin anak. Kayak, ya oke, kalau kau mau gugurin, itu adalah kau punya keputusan. Saya tidak bisa bilang tidak. Pasti ada kondisi tertentu di mana kau mengatakan seperti itu. Tapi alasan dia pengen gugurin waktu itu adalah karena takut orang tuanya tidak terima, takut orang tuanya ketika ngedengar dan kayak salah-salahkan dia begitu. Dan akan terjadi masalah yang besar. Tuh kakak bilang gini, kenyataannya iya, kau punya keluarga pasti akan sakit hati, pasti akan sedih. Tapi sejahat-jahatnya orang tua dia tidak akan usir kau. Lihat aja, sejahat-jahatnya serigala dia tidak akan makan dupa anak sendiri. Terus kayak ini selalu kakak bilang kayak ke anak-anak Papua yang di Jakarta, ketika kalian sudah salah bergaul dan mungkin akhirnya kecelakaan, jangan pernah menyerah dengan kondisi itu.
tanggung konsekuensinya, terus maju ke depan. Dan Belajar. ya, terus kakak tanya sama kakak teman nih, jadi dia punya pasangan kan, kamu mau married sama dia, terus kayak aduh, dengan lihat kondisi si cowok ini yang nggak terlalu begitu bagus, kayak kamu harus banyak pikir, pikiran juga. ya ini apakah dia pantas untuk menjadikan aku suami? Dia bisa menjadi punya, ini pu anak pu bapak, tapi dia belum tentu bisa jadi suami yang baik. Betul. Keputusan ada di ku. Terus pada akhirnya dia tidak menggugurkan anak itu dan dia mengkat relationship dengan si cowok itu, dan hidup dia sekarang baik, dia sudah selesai kuliah dan dia pun sekarang sudah sukses, dan thank God dia pun saat ini mungkin dia merangkul anak orang-orang di sekeliling dia dengan kondisi yang sama. Jadi itu yang saya lakukan sebelum jadi Miss Papua, dan sesudah jadi Miss Papua pun sama hal yang saya lakukan. Benar, karena kita sesama anak rantau, kita tahu namanya perasaan berjuang. Ada titik itu ya. Apalagi Papua paling udah sedikit beda pula. Aduh. Kan udah lama nih di dunia entertainment, kan udah berapa tahun tadi? 2019. 18. Oh, 18. Pernah nggak didiskriminasi gara-gara punya latar belakang Papua atau gara-gara Suku yang perempuan? beda begitu. Diskriminasi. Kayak- Nggak ada sih. Nggak ada ya. Nggak ada. Untungnya nggak ada ya. Kakak ini Miss Indonesia ya. Jadi ketika mereka dengar Miss Indonesia, di kepala mereka, wah ini perempuan ini cantik, pinter, udah pasti pinter banget nih. Padahal kagak standar gue. standar. Lo ngomong Inggris sama gue, ya, wah gimana? Tapi yang percaya diri itu nomor 1. Oh iya dong, percaya Pasti. diri. Kayak jalan aja itu, wah gila. Kakak tuh kalau udah jalan tuh kayak, apalagi kalau banyak orang, kayak gue maunya look at me. Nah, terus kan kakak sampai di tahap ini tuh, pastinya tuh kayak orang bisa lihat atau kakak merasa bahwa Isa sudah sampai di sini, dan orang mungkin akan lihat kayak kakak ini dia sudah sukses begitu. Kan pasti kayak apa ya, kayak orang-orang banyak yang bilang kalau nanti lu dia selesai kuliah nih, sudah kerja, nanti mau bangun Papua, terus pulang ke Papua kah atau mau tetap di Jakarta begitu untuk bangun Papua, kakak lebih pilih yang mana? Oke. Maksudnya kakak merespon ke orang seperti apa? Ya banyak sekali kakak bertemu dengan kakak teman-teman yang selalu berpikiran bahwa aku kalau sudah sukses kok harus balik ke Papua. Supaya kakak mengerti maksud pernyataannya itu Dan apa. di balik itu apa? kakak ngerti banget gitu. Jadi mereka tuh pengen orang-orang yang sering bilang, kak, bahkan ada beberapa influencer Papua pun yang menyuarakan hal tersebut. Kakak paham betul mereka mau kita sama anak Papua kembali untuk bangun tumpu tanah. Tapi satu hal yang harus tong ketahui bahwa bangun Papua itu tidak selamanya harus dari Papua. Dimanapun kau berada, kau mau di Jakarta, kau mau di US, kau mau di Aussie, kau mau di Jerman, di Jepang, dimanapun kau berada, kau bisa bangun Papua dari situ. Dan ini mindsetnya kembali lagi ya, Papua menurut kau itu apa atau siapa? Dia apa atau siapa? Kalau dia kau tempatkan sebagai siapa, pasti kau tahu dari mana kau harus bangun Papua. Papua itu dari kau diri sendiri. Kau siapa? Kau Papua atau? Papua ini maksudnya adalah Identitas lah. ya, identitas. Yang asli Papua, mau mix Papua, lahir besar Papua, bukan orang Papua, tapi dia lahir besar Papua dan punya hati untuk bangun Papua. Kok bisa bangun Papua itu dari dalam diri sendiri. Ada orang kayak, kok harus balik ke Papua, kamu sukses baru kamu lupa Papua kah? No. Itu tidak benar. Tidak benar sekali. Pernyataan itu kok tujukan ke siapa dulu? Kalau kok tujukan kepada anak-anak yang punya ikatan dinas dan mereka punya kontrak, bahwa kontrak sekolah kok kerja di situ 2 tahun, misalnya kok kontrak kuliah di US 5 tahun, kerja 2 tahun, kok balik pada tahun ketiga, itu ada kontrak kan, dan mewajibkan kepada, kalau kok tidak balik itu kok sudah lupa kok kewajiban seperti itu oke. Tapi kepada anak-anak yang mereka berusaha sendiri gitu, datang kayak sekolah di mama kota ataupun dapat beasiswa dari kementerian seperti kakak, kan kementerian membebaskan, kok bangun Indonesia dari Papua atau kok mau bangun jadi yang dibangun adalah Indonesia, bukan hanya Papua saja. Bangun Papua, Indonesia dari Kalimantan, Indonesia dari itu, dimanapun kau berada. Jadi ini kembali lagi ke mindset ya. Tujuan pernyataan itu mau ke siapa dan tujuannya apa? Bangun Papua itu tidak segampang kok gini gitu. Di mana kok berada di situ, kok bangun itu dari situ. Seperti itu sih kakak ngerti sih maksud orang-orang yang selalu membuat pernyataan, dan kakak sering bilang kayak, saya bangun Papua dengan satu cara.
Kok dengan kupu cara, sering sapu cara. Seperti itu. Saya kerja di dunia entertain. Nah, dari sini saya akan berkarya. Betul. Jadi jangan ngejudge, karena sometimes dari pernyataan yang tadi begitu terjadi pembulian, terjadi penolakan tertentu antar sesama teman ataupun sama iya kan, benar nggak sih? Jadi ini mindset yang harus perlu dirubah. Kita kan ini sama perempuan Papua atau sama anak Papua udah sedikit paling berbeda gitu. Pasti akan bertemu dengan pandangan yang berbagai macam pandangan yang berbeda. Jadi kan tidak suka boleh, tapi jangan menjatuhkan. Ada gak pesan buat anak-anak rantau yang Papua yang ada di Indonesia, yang di Jakarta, yang dimanapun lah? Gunakanlah masa muda sebaik mungkin. Ya, gunakan itu. Fokuslah ke, kalau misalnya kalian sekarang lagi belajar, lagi studi, fokuslah ke situ, bangun pertemanan yang baik. Dan ketika kita kuliah, dari kuliah itu udah harus bangun network loh dengan teman-teman di sekitar kita gitu. Bertemanlah dengan anak-anak pintar. Saya bilang, bertemanlah dengan anak Karena kita pintar. tidak tahu besok kita jadi apa kan. Ya benar, bertemanlah dengan anak-anak pintar, banyakin relasi dengan orang sekitar, kembangin potensi diri kalian. Apalagi yang di Jakarta ya, oh my god, ini adalah panggung emas ini momen emas, kesempatan di tempat dimana sini kalian mengasah diri, potensi diri kalian. Pergunakan masa muda kalian dengan baik. Dan buat kalian yang di tanah rantau tentunya gitu, ini adalah tempat dimana kalian membangun masa depan, bukan menghancurkan masa depan.